Shalom, selamat pagi keluarga Happy Sword Family dimanapun kalian semua berada. Saya percaya semua ada dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan. Sebelum saya membagikan renungan pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk satu hari baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau juga memberikan kami kasih karunia yang baru di hari yang baru ini Tuhan. Biar kiranya juga kami boleh menghasilkan buah-buah yang baru di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau belajar pagi hari ini, kami mau mengawali hari kami ini Tuhan dengan satu renungan singkat. Biar hidup kami boleh tetap bersemangat dan kami boleh tetap mengingat bahwa kami boleh ada karena Engkau dan kami harus menjadi berkat juga di dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap menjadi berkat hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini saya membagikan renungan singkat yang saya kasih judul Be Strong atau tetap kuat. Jadilah kuat. Nah, ngomong-ngomong soal kuat, menjadi kuat itu bukan satu hal yang mudah, karena kita tahu, apalagi kita sebagai manusia, kita pasti ada saatnya kita menjadi lemah. Dan bukanlah satu hal yang buruk bahwa kita mengakui bahwa kita lemah dan kita butuh kekuatan yang baru. Nah, menurut saya orang yang mau menjadi kuat itu bukan berarti dia nggak pernah menjadi lemah. Tapi bagaimana di saat dia lemah itu dia berusaha untuk bangkit. Nah, saya awali renungan singkat ini dengan satu ayat firman Tuhan, yaitu di Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, sini dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, maksudnya apa menjadi kuat itu? Ya, kita tahu bahwa kita sebagai manusia, kita hidup, kita beraktivitas setiap hari, kita pasti menghadapi masalah-masalah, menghadapi pergumulan hidup, menghadapi banyak tantangan yang kadang-kadang membuat kita down. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Mungkin semakin banyak yang harus kita pikirkan, harus semakin banyak yang menjadi kekhawatiran kita, menjadi prioritas kita. Tapi jangan sampai itu membuat kita terpuruk. Ingat, kita bisa menjadi lemah, tapi jangan sampai kita menjadi terpuruk. Terpuruk itu maksudnya kita nggak bisa bangkit lagi. Nah, saya percaya Tuhan nggak mau kita seperti itu. Dan pagi ini kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi kuat, be strong di dalam Tuhan. Nah, saya kadang saya suka nonton sepak bola ya. Kadang saya kagum gitu bahwa satu pemain sepak bola dia bisa berlari. Kadang kalau yang dia mainnya full satu pertandingan itu bisa 2 kali 45 menit, 90 menit. Dengan waktu istirahat cuma 15 menit. Dan kadang-kadang misalnya ada perpanjangan waktu atau babak tambahan, mereka bisa main lebih dari itu. Nah, mereka atlet sepak bola itu, saya percaya mereka juga bukan manusia super yang bisa terus-terusan seperti itu, tetap bisa strong, tetap bisa fit terus, tapi ada proses, ada harga yang mereka harus bayar untuk bisa tetap fit seperti itu, dan mereka bisa tetap berlari selama 90 menit satu pertandingan. Nah, dalam hidup kerohanian kita juga seperti itu. Saya rasa bukan saya doang yang mengalami. Pasti kita setiap anak Tuhan ada saatnya kita ngerasa kita lemah. Nah, di saat itu kita butuh kekuatan yang baru. Dan kita harus belajar lagi menjadi kuat. Menjadi kuat itu bukan instan dan bukan satu kali. Ada kata menjadi kuat, be strong. Berarti
ada satu proses dari kita lemah, kita menjadi kuat. Dan itu butuh proses, sama seperti pemain bola itu. Dia pasti berlatih keras, dia pasti minum suplemen, minum vitamin, dan pasti ada harga-harga yang harus mereka bayar untuk mereka bisa tetap seperti itu, fit dan bugar dan siap menghadapi setiap pertandingan. Kalau dulu saya ngikutin, kalau misalnya ada pemain yang ketahuan keluyuran ke klub malam sebelum pertandingan, mereka akan dikeluarkan dari daftar pemain, dan itu harga yang mereka harus bayar. Sebagai atlet mereka nggak bisa sembarangan, mereka nggak bisa ke night club, mereka nggak bisa dugem, mereka nggak bisa minum-minum sembarangan. Nah, demikian juga hidup kerohanian kita. Kalau kita mau menjadi kuat, kita mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi, ada harga-harga yang harus kita bayar. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Gak bisa kita cuma berdoa, Tuhan beri aku kekuatan yang baru, dan kita akan menjadi kuat seperti superhero. Kayak anak saya, Jojo superhero, dan dia menjadi kuat dan bisa mengalahkan monster dan sebagainya. Tidak seperti itu, tidak instan, dan nggak supranatural itu gitu loh. Walaupun kita punya Tuhan, tapi kita harus belajar. Bukan sesuatu yang kita bisa minta lalu terjadi begitu aja dalam hidup kita. Nah, saya membagikan beberapa hal untuk biar kita sama-sama jangan sampai kita terpuruk. Untuk kita bisa menjadi kuat lagi di saat kita lemah, maka hal yang pertama adalah kita harus percaya. Nah, percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Itu kunci yang paling utama menurut saya. Kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan bisa mengubahkan hidup kita, bisa memberi kekuatan yang baru buat kita, maka ya udah, habis lah sudah. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, mau percaya sama siapa lagi? Nah, yang pertama adalah tetap percaya, seperti saya bilang tadi, bahwa di sini ada ayat yang menguatkan kita juga, itu di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, dalam keadaan apapun juga, Tuhan berjanji, Dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Nah, masihkah kita percaya janji Tuhan itu? Mungkin saat ini kita mengalami masalah, mungkin saat ini kita mengalami pergumulan. Yang jadi pertanyaan, ya, masihkah kita percaya Tuhan sanggup nolong kita? Itu kunci yang pertama. Tetap percaya sama Tuhan. Kalau nggak percaya, poin berikutnya nggak akan ada gunanya. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah untuk kita bisa tetap menjadi kuat adalah berlatih seperti atlet tadi. Berlatih adalah mengisi potensi diri kita seperti atlet tadi. Dia pasti latihan lari lah, latihan nendang bola lah, segala macam. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Kita harus berlatih, mengisi potensi diri kita, mengisi diri kita dengan hal-hal yang benar, yaitu firman Tuhan. Kalau kita nggak berlatih dan mengisi diri kita dengan firman Tuhan, ya sebagai anak Tuhan, kita mau mengisinya dengan apa? Nah, Tuhan juga berjanji bahwa kalau kita berlatih mengisi diri kita dengan firman Tuhan, maka kita akan bisa melewati semua tantangan, sesusah apapun. Karena Tuhan berjanji di Mazmur 1 ayat 2, 3 bahwa kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, soal poin yang pertama bahwa kita harus tetap percaya sama Tuhan. Poin yang kedua adalah kita berlatih atau mengisi diri kita dengan firman Tuhan dan melakukannya. Dan maka hidup kita akan berhasil dan kita akan bisa melewati setiap tantangan yang ada. Nah, itu poin pertama dan poin kedua. Poin yang ketiga untuk kita bisa menjadi kuat adalah kita harus tetap bersemangat. Nah, saya kembali ke contoh saya tadi sebagai pemain sepak bola tadi.
Kalau dia nggak bersemangat, ya bagaimana bisa dia melewati satu pertandingan? Disuruh berlatih aja udah nggak semangat, apalagi disuruh masuk ke dalam lapangan, suruh bertanding. Bisa-bisa dia cuma lari sana, lari sini, malas-malesan. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Masalah boleh tetap ada, tantangan boleh tetap ada, kesusahan boleh tetap ada. Selama kita hidup semuanya itu pasti ada. Tapi ya gitu, kita harus tetap semangat. Kalau bahasa firman Tuhannya adalah bersukacitalah senantiasa. Dalam keadaan baik, dalam keadaan susah, tetap bersyukur dan bisa bilang bahwa Tuhan itu baik. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu udah yang paling kita bisa lakukan saat kita menghadapi semua yang menghimpit kita, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya saya cuma membagikan 3 poin itu untuk kita bisa menjadi kuat di saat kita lemah, dan kita bisa semakin kuat dari hari ke hari. Ingat, menjadi kuat itu bukan satu proses instan yang cukup sehari langsung jadi. Ingat juga bahwa masalah yang kita hadapi, himpitan yang ada, pergumulan yang ada akan selalu lebih besar, dan lebih besar lagi. Mungkin hari ini kita kuat menghadapi masalah A. Kalau kita udah lewat itu, Tuhan mau kita naik kelas. Tuhan kasih kita masalah B. Kalau kita nggak menjadi lebih kuat dari kemarin, kita nggak akan bisa melewati masalah B ini. Apalagi nanti masalah C, masalah D. Itu, jadi 3 poin untuk kita tetap menjadi kuat adalah percaya, kedua berlatih, dan ketiga tetap bersukacita. Oke? Sekian renungan pagi hari ini. Saya berharap bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tetap semangat menjalani setiap hari yang Tuhan beri. Walau apapun keadaan kita, tapi kita tetap percaya Tuhan itu baik. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa bahwa pagi hari ini kami boleh mengawali pagi kami ini dengan satu renungan singkat, biar kami bisa belajar untuk kami boleh menjadi kuat di dalam segala keadaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, masalah boleh datang, pergumulan selalu ada, tapi kami juga percaya bahwa kasih karunia dan penyertaan-Mu juga selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami siap menjalani hari ini dengan semangat dan di dalam kasih Tuhan Yesus, dan kami tetap mau menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.